Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Handayani, mahasiswa semester 5 jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Riau. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Dinia Mawati, SPDI, selaku Kepala Desa dari Desa Bojongkokosan, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara dengan beliau terkait dengan permasalahan kesehatan yang ada di Desa Bojongkokosan ini. Tapi sebelum itu, mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita hari ini. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga Ibu selalu sehat selalu ya. Baik Ibu, mungkin langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai permasalahan kesehatan apa yang menjadi prioritas di desa Bojongkokosan itu. Terkait dengan permasalahan yang menjadi prioritas di Desa Bojongkokosan, sama halnya dengan desa-desa yang lain, bahkan ini sudah menjadi persoalan nasional terkait dengan kesehatan yang ada di wilayah, yaitu terkait dengan stunting. Stunting tentu menjadi persoalan yang salah satunya ada di Desa Bojongkokosan. Karena memang ada, walaupun tidak banyak, ada beberapa anak yang memang terindikasi stunting, walaupun secara keputusan anak itu dinyatakan stunting atau tidak tentu itu harus ada artinya. Tapi kalau melihat dari sisi fisik yang memang ada hari ini, ada beberapa warga kami yang memang terkena stunting. Menurut Ibu sendiri, apa yang menjadi faktor penyebab permasalahan tersebut? Banyak faktor penyebab dari permasalahan stunting itu sendiri. Tentu yang pertama dari gaya hidup, dari pola hidup yang memang dilakukan oleh masyarakat kita pada hari ini. Secara langsung tentu kita bisa melihat dari gaya hidupnya itu sendiri. Gaya hidup mereka yang hari ini lebih senang dengan makanan yang instan, ya, dengan makanan yang instan tentu juga adalah salah satu faktor penyebab dari anak-anak Bojongkokosan itu terkena stunting. Bahkan tentu dari perilaku yang hari ini, kesempatan kerja yang ada di kita itu tentu banyak lowongan kerja untuk perempuan yang memang hari ini juga perempuan yang memang usia yang sedang hamil, bahkan baru melahirkan, ini mau tidak mau mereka harus bekerja seperti itu. Sementara kalau secara ini mereka seharusnya konsentrasi mengurus anak mereka yang ada di rumah, baik itu pendidikannya, kesehatannya, karena memang keterbatasan waktu dan kesempatan yang dimiliki oleh ibu-ibu kita hari ini, kalau langsung kerja dari pagi sampai petang sampai malam, itu ada keterbatasan yang mereka bisa lakukan, bisa memaksimalkan, memberikan asupan gizi yang maksimal untuk anak mereka. Jadi yang pada akhirnya tentu hal inilah menjadi faktor penyebab, bahkan mungkin salah satu faktor penyebab dari adanya persoalan terkait dengan kesehatan. Apakah sudah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menangani hal tersebut? Yang pertama kita untuk pencegahan stunting itu sendiri. Nah, kita melalui koordinasi dan tentu bersinergi dengan berbagai pihak, terutama kelembagaan yang ada di desa, dengan ibu PKK, dengan ibu pada posyandu, kita coba untuk melakukan penanganan yang memang sudah ada stunting seperti itu. Dengan kita berikan coba pelatihan kepada para kader posyandu untuk bagaimana supaya mereka bisa membuat makanan yang akan dibuat untuk para penderita stunting yang nanti diberikan kepada anak-anak tersebut seperti itu. Dan kemudian kita coba anggarkan dari APBD itu terkait dengan pemberian makanan tambahan untuk mereka yang memang terkena stunting. Bahkan ada intervensi juga dari pemerintah yang hari ini melalui APBN dan APBD provinsi melalui bantuan seperti hanya telur, kemudian dari ayam. Nah, itu dikonsentrasikan, diperuntukkan untuk anak-anak yang memang terkena stunting. Kemudian di samping itu, pola penanganan stunting itu sendiri, coba kita pencegahan stuntingnya itu sendiri, tentu kita coba lakukan upaya memaksimalkan posyandu remaja yang ada di Desa Bojongkokosan.
karena kita targetnya para remaja-remaja yang memang hari ini juga coba kita tangani tidak hanya di hulunya, tetapi coba kita di hilirnya juga coba kita tangani. Makanya kita konsentrasikan dimaksimalkan di posrennya, di posyandu remajanya yang memang disitulah kita targetannya mereka agar bagaimana supaya mereka mulai memahami betul terhadap supaya bisa menjaga dirinya untuk bisa supaya sehat seperti itu dengan pemberian vitamin, kemudian pemberian wawasan-wawasan dan pengetahuan pemahaman kepada mereka terkait pentingnya kesehatan. Menurut Ibu seberapa efektif program yang telah dibuat ini untuk menangani stunting tersebut? Kalau menurut kami tentu itu kita lakukan sangat efektif, akan tetapi tentu yang namanya program pasti ada sisi kelebihan dan kekurangan. Tentu kalau misalkan tidak mungkin dalam ada tapi coba mulai kita memecahkan persoalan tersebut. Apakah ada tantangan tersendiri gitu dalam menerapkan program tersebut? Tantangan itu seperti apa dan bagaimana cara Ibu menghadapinya? Tantangan itu banyak. Yang pertama dari kadernya itu sendiri, itu tidak semua kader ataupun para pejuang kesehatan yang hari ini betul untuk masyarakat yang mana mereka kita juga tidak bisa menafikan karena keterbatasan sisi finansial segala macam, tetapi dengan semangat alhamdulillah mayoritas kader-kader kami dengan semangat yang luar biasa tapi mereka betul terus untuk bisa berjuang memberikan pelayanan yang maksimal untuk ke masyarakat seperti itu. Kemudian juga tantangan selanjutnya keterbatasan sisi anggaran. Kalau memang kita tidak mungkin memberikan seluruh kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh para penderita stunting hari ini, karena memang seperti ada pemberian makanan tambahan tentu kan itu hanya sekedar rangsangan saja ya, rangsangan saja untuk mereka yang selanjutnya pemberian ke masyarakat itu sendiri. Kemudian juga tentu ada penolakan dari masyarakat itu sendiri ketika kita bilang mereka stunting, ada banyak yang memang tidak benar bahwa anak tersebut stunting seperti itu dan anak saya masih ada makan, padahal dari sisi visi, dari sisi segala macam tentu itu mengarah bahwa anak tersebut stunting, tapi masyarakatnya memang memiliki kekurangan saya itu sebenarnya mampu untuk memberikan, bukan tidak mampu. Jadi banyak masyarakat ataupun anak-anak yang hari terkena stunting itu bukan karena memang mereka dari sisi ekonomi tidak mampu, tapi memang tadi faktornya itu salah satunya karena gaya hidup yang memang hari ini dengan segala instannya yang pada akhirnya. Dari pemerintah desa sendiri, apakah mengeluarkan kebijakan khusus untuk menangani masalah tersebut? Ya, yang pertama tentu tadi sisi kita coba intervensi di sisi anggaran untuk pelatihan para kadernya, kemudian pemaksimalan kegiatan posrennya, kemudian dianggarkan terkait dengan pemberian makanan tambahan untuk anak-anak itu dan seperti itu, dan bantuan yang lain juga. Mungkin itu kebijakan kita terkait dengan penanganan. Kalau untuk partisipasi masyarakat sendiri, Bu, apakah antusias atau bagaimana? Tentu kalau masyarakat ada yang pro ada yang kontra ya. Tapi pada dasarnya alhamdulillah karena masyarakat tentu hari ini yang memang ada yang masih takut dan memang tidak peduli, tapi tentu ada yang memang mulai memahami. Di situlah mungkin tadi sisi tantangan, kemudian istilahnya apa yang coba kita memahami betul mana yang memang kebutuhan mereka, tetapi tentu kita juga mempunyai targetan bagaimana supaya kasus stunting ini bisa teratasi. Dan sebetulnya persoalan besarnya itu tingkat pemahaman masyarakat sih sebetulnya, pemahaman dari masyarakat itu sendiri itu yang memang sebagus apapun program yang coba kita masukkan ke masyarakat, yang masyarakatnya tidak memahami dan memang tidak menerima kan pasti mental terus. Tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit, walaupun mungkin sisi perjuangan itu tidak semudah
apa yang kita bayangkan, tidak semudah seperti membalikan kedua belah tangan. Tentu itu perlu perjuangan, tetapi perjuangan itu bisa kita lakukan itu dengan bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Berarti sangat penting untuk bekerjasama dengan masyarakat. Betul. Mungkin pertanyaan terakhir Ibu, apa harapan Ibu untuk peningkatan kualitas kesehatan di Desa Bojokosan ini? Harapan yang pertama yang tentu kita sangat berharap betul bahwa baik di lingkungan masyarakat Bojokosan, keluarga Bojokosan itu semuanya sehat lahir batin, masyarakatnya bahagia lahir batin, sejahtera lahir batin. Tentu ketika kita menginginkan itu semua, kita tidak bisa sendiri-sendiri untuk mewujudkannya. Harapannya, ayo kita bersama-sama. Seluruh elemen yang ada di masyarakat, dari mulai ulama, kemudian umaro, para agnia, dan masyarakat itu sendiri, ketika kita bekerja sama dengan baik, yakin kita akan bisa menjadikan masyarakat Bojokosan yang sehat. Baik, mungkin itu saja pertanyaannya. Saya ucapkan terima kasih pada Ibu atas kesediaannya untuk menjadi narasumber pada hari ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah menonton. Saya Dina Andrini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.